Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi dengan saya, Kazi Anti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik pengertian komunikasi. Adapun capaian pembelajaran pada topik ini adalah setelah membahas pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Mudah-mudahan saudara sekalian dapat mengikutinya dengan baik. Berbicara tentang komunikasi, akhir-akhir ini sangat populer. Wow, why populer? Komunikasi tidak hanya heboh di media massa, media sosial, tetapi juga menjadi topik untuk pelatihan, untuk lokakarya, bahkan seminar-seminar pun banyak yang mengangkat topik tentang komunikasi. Di kota-kota besar sudah berkembang kelompok-kelompok diskusi yang basicnya tentang komunikasi. Serta buku-buku referensi pun, buku-buku cetak sudah banyak diterbitkan sekarang, seperti contoh buku public speaking. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Kita perlu berhubungan, berinteraksi melalui komunikasi. Dalam keseharian kita akan terdedah dengan berbagai macam informasi, berita, iklan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian para ahli komunikasi menyimpulkan bahwa lebih dari 80% aktivitas kita dalam keseharian adalah komunikasi. Mulai dari bangun tidur pagi, dengan baca doa bangun, sholat bagi yang muslim, itu adalah komunikasi transendental, yaitu berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kemudian berkomunikasi dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri, seperti introspeksi diri, muhasabah, yang disebut komunikasi intrapersonal. Hingga tidur pun kita baca doa, sehingga kita tidak henti-hentinya berkomunikasi. Komunikasi yang berlangsung itu dapat berupa secara halus, terang-terangan, secara kasar, verbal, dan nonverbal. Ada anggapan bahwa komunikasi itu sesuatu mudah dilakukan, sehingga adanya kesan enteng dan akhirnya kita enggan untuk mempelajarinya. Dari anggapan tadi kita mengatakan bahwa komunikasi itu mudah dilakukan. Apakah memang demikian mudahnya berkomunikasi itu? Sebagian orang mengatakan bahwa komunikasi itu mudah, dan sebagian lagi mengatakan komunikasi itu sulit dilakukan. Nah, kenapa ada dualisme dalam persepsi kita tentang komunikasi? Mari kita lanjutkan membahasnya. Yang mengatakan komunikasi itu mudah, ya, kita contohkan dengan simbol nonverbal, kedipan mata, bahasa simbol nonverbal lainnya dengan sekuntum bunga. Dengan simbol-simbol ini orang bisa jadian, tapi bukan makhluk jadi jadian ya. Dengan kedipan mata, sekuntum bunga, dua orang itu bisa berteman, berkawan, bersahabat, dan bahkan lebih lanjut ke pelaminan. Sekarang yang mengatakan bahwa komunikasi itu tidak mudah atau alias sulit. Bagaimana bentuknya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Apabila sudah terjadi hambatan dalam berkomunikasi, komunikasinya jadi macet atau komunikasinya jadi rusak. Hal ini mengakibatkan hubungan menjadi renggang,
mulai menjaga jarak. Kalaupun tetap berhubungan, sudah kurang nyaman, kurang mood istilah kekiniannya. Berbicara sudah mulai diikuti rasa emosi, suara jadi ketus, keras, dan bisa-bisa berteriak. Bahkan parahnya terjadi peperangan, war. Kondisi inilah yang menggambarkan bahwa komunikasi tidak mudah atau sulit. Ahli mengatakan bahwa komunikasi itu adalah interaksi sosial. Kenapa interaksi sosial? Tadi dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Harus berteman, harus berkawan, harus bermasyarakat, berkelompok, bahkan bernegara. Kemudian komunikasi itu adalah kegiatan yang sangat mendasar dan vital. Nah, manusia untuk bisa mencapai kesejahteraannya, untuk bisa mencapai cita-citanya, dia butuh orang lain. Dia butuh berkomunikasi. Dia butuh berinteraksi. Kemudian dikatakan bahwa komunikasi itu bukan hanya pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi juga seni bergaul. Nah, disinilah trik-trik kejelian seseorang komunikator dalam menyampaikan pesannya. Karena dia tidak bisa mengatakan bahwa semua pendengarnya sama. Semua audiens atau sasaran itu berbeda-beda, baik berbeda tingkat umurnya, berbeda pengetahuannya, berbeda bakatnya, dan macam-macam sekalian. Berkomunikasi dengan baik dan efektif itulah komunikasi yang diharapkan. Di dalam komunikasi efektif itu ada proses komunikasinya dan ada pengetahuannya. Prosesnya adalah bagaimana seseorang komunikator akan mendesain pesan yang akan disampaikan. Bagaimana dia mengatur kata-katanya, mengatur pembicaraannya dengan baik atau bahasanya yang bisa dimengerti oleh si pendengar. Adanya pengetahuan di situ adalah bahwa di sini berlaku bahwa komunikasi itu adalah orientasinya pendengar. Apa yang dia sampaikan itu apakah bisa diterima dengan baik oleh si pendengar atau sasaran atau audiens. Disinilah dia harus jeli, dia harus dia harus mengetahui sasarannya itu siapa. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio, yang artinya pemberitahuan atau memberikan sesuatu atau pertukaran informasi. Secara arti kata komunikasi berdasarkan kata kerjanya adalah communicare, yaitu bermusyawarah, berunding atau berdialog. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa secara konseptual komunikasi itu mengandung pengertian memberitahukan atau menyebarkan pesan atau berita, pikiran, nilai-nilai dan sebagainya dengan maksud menggugah penerima agar pesan yang disampaikan tersebut menjadi milik bersama, sehingga terciptalah proses interaksi sebagai hubungan timbal balik. Di dalam proses komunikasi dapat kita gambarkan dalam bentuk diagram bahwa siapa, artinya orang yang akan mengatakan sesuatu, disebut komunikator. Kemudian dia mengatakan apa yang disebut sebagai pesan. Kemudian bagaimana caranya? Nah, ini kita katakan sebagai saluran. Kemudian kepada siapa dia mengatakan itu? Yang kita sebut sebagai penerima. Dari penerima akan melakukan atau memberikan pesan balik atau umpan balik yang disebut dengan feedback. Inilah gambaran bahwa proses komunikasi itu berlanjut terus, berkelanjutan, tidak henti-hentinya dalam kehidupan kita. Kemudian secara gambar anime bahwa
Seseorang yang mengatakan sesuatu itu kita sebut source atau komunikator. Kemudian pesannya adalah message. Kemudian dia menggunakan saluran atau channel. Dan siapa pendengarnya atau audiensnya atau receivernya? Adalah orang-orang, bisa satu orang, bisa dua orang, bisa berkelompok, bisa orang banyak. Kemudian si sasaran atau si pendengar akan memberikan pesan balik atau umpan balik yang kita sebut tadi adalah sebagai feedback. Demikianlah pengertian komunikasi yang dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan secara efektif, agar pesan yang kita sampaikan itu mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pendengar atau sasaran. Demikianlah mahasiswa sekalian pengertian komunikasi yang kita bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.